Jadi kita akan membuat templatenya nanti seperti ini. Ini yang ada di Laravel. Kita gunakan aja template yang free tapi yang sudah powerful aja. Jadi di dalamnya nanti bisa buat form, bisa buat modal, bisa buat pagination, bisa buat pad, apa namanya, progress, tabel, dan lain-lain. Jadi kalau mau menggunakan template yang free itu jangan tanggung-tanggung. Sebaiknya cari yang fiturnya udah cukup banyak. Jadi nanti tidak perlu mengcustom atau mencari sendiri. Misalkan kamu kalau mau buat tabel harus cari di template lain seperti itu. Jadi langsung cari aja template yang sudah powerful kalau mau yang free seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Ipin Dev. Kali ini saya akan memberikan tutorial baru bagaimana cara mengintegrasikan template admin panel dengan Laravel. Nah, ini Laravel yang akan saya gunakan, ini Laravel versi 9 yang merupakan progres kelanjutan dari tutorial kita yang kemarin. Nah, kali ini template admin yang akan saya gunakan yaitu Niche Admin. Niche Admin Bootstrap. Nah, seperti ini tampilannya. Atau kalau teman-teman mau cek di websitenya langsung bisa mengetikkan Niche Admin. Di sini langsung masuk ke yang paling atas. Di sini ada di bootstrapmed.com. Nah, di sini ada live demo sama free download. Kalau mau cek demonya bisa diklik aja, tapi kalau mau langsung download bisa langsung download di tekan tombol di free download ini. Di sini dibangun menggunakan Bootstrap versi 5. Oke, langsung aja di download untuk bahan-bahannya. Nah, karena di sini saya sudah download, jadi tinggal masuk aja ke folder unduhan. Nah, di sini langsung diekstrak aja, diekstrak, lalu nanti siapkan untuk kita buka lewat Visual Studio Code. Oke, langsung aja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini di project kita yang kemarin itu membuat data tabel menggunakan package Jezra. Kita akan melanjutkan yang itu. Sebelumnya kita buka dulu bahan-bahan untuk niche adminnya itu. Nah, di sini sudah saya buka ya untuk niche admin. Isinya seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke menu apa namanya? Ini rootsnya. Di roots ini kita ganti dulu aja. Ini kita ganti, nanti namanya kita taruh bawah. Nah, nanti kita kasih nama di sini admin, lalu home. Jadi nanti kalau misalkan diketikkan di browser itu langsung seperti ini, admin home, seperti ini. Oke, ini di fungsinya index. Di sini kita ganti aja, ini kita ganti fungsinya namanya user. Di sini juga user, lalu di dalam enggak apa-apa, ini kasih admin juga, admin. Lalu di dalam controller home controller ini untuk yang index kita ganti. Ini yang sebelumnya user kita ganti, yang index ini langsung kita ganti menggunakan admin home. Titik di sini itu sama dengan slash ya. Bisa pakai seperti ini, bisa juga pakai seperti ini. Nah, kalau keseringan yang saya pakai itu menggunakan titik, jadi menggunakan admin titik home. Kalau sudah seperti ini kita buat dulu aja view-nya.
view-nya berarti ini di dalam folder admin dan di dalam file home. Nah, di resource view kita buat file ini admin folder slash home, dikasih blade.php. Nah, udah seperti ini. Lalu kita buat template dulu, template untuk sebagai pembungkusnya. Jadi nanti isinya itu nanti yang dinamis, lalu untuk pembungkusnya itu kan tetap. Jadi kita buat apa namanya, templatenya yang tetap. Jadi di sini kita buat layout baru, mungkin namanya admin.blade.php. Ini untuk isinya kita ambil yang dari template tadi, yang dari template kita pilih yang indeks saja. Biasanya kalau ada yang blank kita pilih yang blank, lebih enak malah. Tapi karena di template ini enggak ada yang blank, kita gunakan yang indeks. Di indeks ini kita kopikan aja semuanya, kita copy, ditaruh di sini. Nah, ditaruh di admin, template admin. Ini yang perlu kita modifikasi di sini. Yang pertama itu aset. Di sini kan ada aset. Nah, sedangkan kalau yang di admin ini juga ada aset. Ini aset kita kopikan, kita copy lalu ditaruh di folder public. Di folder public ini nanti teman-teman bisa membuat folder baru untuk menaruh file aset tadi, atau bisa langsung menggunakan folder aset tadi. Kalau yang folder aset yang di sini saya ganti menjadi folder admin. Jadi nanti isinya semuanya yang ada di folder aset ini akan saya masukkan ke folder admin di sini. Nah, kenapa kok saya menggunakan nama admin? Karena yang pertama ini saya bedakan antara admin dan webnya. Jadi nanti kalau misalkan kita buat website itu kan ada admin panel dan juga front end webnya. Nah, kalau misalkan mau buat yang dilihat oleh pengunjung, itu saya kasih nama biasanya seperti ini. Di sini aku kasih nama web seperti ini. Jadi nanti aset-asetnya juga terpisah seperti ini. Tapi karena kita hanya membuat admin, ini kita hapus saja. Kita nggak akan gunakan untuk yang ya. Ini kalau sudah semuanya di copy, lalu kita modifikasi di headernya ini. Pertama-tama ini yang header ini kita ganti dulu, kita ganti sampai sini aja, aset semuanya. Ini kan ada di CSS dan ada juga di JS. Kita copy, kita pilih dulu yang aset, lalu kalau sudah semuanya kita tinggal beri script seperti ini, aset lalu gini admin, karena berada dalam folder admin. Kalau sudah, kita tinggal sesuaikan aja biar nggak ada error. Nah, misalkan kalau di sini png, kita cari semuanya yang png, kita kasih tutup. Udah, kalau yang lain ini yang .css ini juga semuanya harus tidak ada error. Ini kita hapus saja, nggak akan kita gunakan. Kita cek. Nah, di sini ada yang berbeda warna. Nah, ini yang JPEG. JPEG-nya juga kita pilih, kita perbaiki lagi. Ini tinggal diputar, ini tinggal diputar ya. Ini sudah. Nah, diputar, tinggal yang diputar.
Kita hapus dulu, nggak akan kita gunakan. Ya, nah untuk yang JS ini kita juga pilih seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti ini udah diarahkan ke folder admin lalu vendor. Aset ini untuk mencari letak di mana aset yang akan kita gunakan. Oke, lalu kalau sudah seperti ini nanti kan kita pilih yang dinamis. Jadi yang akan kita biarkan itu header ini kita biarkan, aset juga kita biarkan. Nah, yang akan kita ganti adalah atau kita pindah adalah yang section ini. Yang section ini kita cut, lalu kita ganti dengan yield. Yieldnya bebas kasih nama apa. Biasanya kalau saya tak kasih nama main seperti ini. Kalau sudah, nanti kita tinggal modifikasi yang ada di home-nya. Di home ini pertama kita harus extend dulu template-nya. Extend, namanya adalah ini. Kita harus ambil yang paling atas dulu, berarti layout admin. Layout admin. Ini udah ambil yang di sini berarti. Lalu yang kedua tadi kan yang kalau mau dibuat dinamis kita harus pilih yieldnya tadi, berarti kita harus buat section di sini. Sectionnya tadi namanya adalah main. Yang sudah kita cut tadi kita paste di sini. Kita paste. Udah. Kalau udah seperti ini tinggal kita atur. Tinggal kita atur CSS dan juga JS-nya. Untuk mengatur CSS dan JS di sini kalau saya biasanya buat baru lagi sectionnya. Yang pertama itu untuk style, berarti kita kasih nama CSS. Ini bisa pakai stop ataupun bisa pakai section. Di sini saya pakai section aja seperti ini. Yang kedua section antara CSS dan JS. Lalu yang ketiga yang biasa saya gunakan itu namanya script. Kalau saya biasanya seperti ini, ada stylenya, ada JS-nya. JS ini biasanya kalau pakai library, misalnya pakai jQuery, nanti taruhnya di sini, atau custom apa bikin JS sendiri, library JS sendiri, taruh aja di sini. Lalu kalau misalkan di sini tadi kan ada JS seperti ini ya. Nah, JS seperti ini sebaiknya ini taruh di bawah. Ini kita copy. Udah seperti ini kita taruh, enaknya taruh di sini. Nah, jadi nanti terpisah antara JS dan kode script yang bentuknya seperti ini. Oke, kalau mau misalkan mau nambah CSS baru bisa menggunakan seperti ini. Link ref seperti ini. Atau kalau CSS sama aja. Link src ya. Seperti ini, bukan sih, aku lupa. Nah, seperti ini. Oke, coba kita cek terlebih dahulu ini udah jalan atau belum. Coba kita cek kita udah buat root atau belum ya tadi.
udah, ini udah ke admin home, jadi kita ceknya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini udah berhasil membuat layoutnya, tapi masalahnya di sini adalah pakai Docker. Kalau pakai Docker ini di admin itu langsung seperti ini, langsung ke admin ini karena langsung diarahkan ke public index index.php, jadi langsung ambilnya admin karena ini sejajar. Kalau misalkan teman-teman mengalami error berantakan, itu teman-teman bisa kasih seperti ini. Kalau misalkan nggak pakai Docker ya, bisa tambahin folder public, kita tambahin folder public, lalu yang semua file yang admin ini masukkan aja ke folder public kalau nggak pakai Docker. Jadi nanti kalau misalkan di dev itu masih bisa ngakses ini, ngakses ke folder public, lalu akses ini adminnya. Sedangkan nanti kalau misalkan di upload ke production tidak perlu menggunakan folder public yang kedua di sini, jadi langsung admin saja seperti itu. Hapus saja karena nggak akan kita gunakan. Coba kita cek dulu apakah ada yang error atau tidak. Nah, di sini errornya biasanya karena kodenya mungkin tidak support atau ada kesalahan di scriptnya seperti itu. Yang penting kita sudah berhasil membuat atau mengintegrasikan template admin panel ke Laravel kita. Mungkin seperti itu dulu aja yang bisa saya berikan. Sampai ketemu pada tutorial saya berikutnya.